Dua politikus dari Partai Nasdem yang juga menjadi jajaran Menteri Presiden Joko Widodo disebut-sebut berada dalam kasus dugaan korupsi. Sebelumnya ada nama Johnny G. Plate yang telah berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi penyediaan menara Base Transceiver Station atau BTS Kominfo. Dan kini muncul nama baru yakni Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian yang kini tengah diselidiki oleh KPK. Situasi ini pun memunculkan spekulasi publik bahwa proses hukum dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan politik. Namun, tudingan ini dibantah baik oleh Kejaksaan Agung maupun oleh KPK. Sedangkan Presiden Joko Widodo tidak mau banyak bicara. Jokowi hanya mengatakan bahwa sebuah urusan hukum seyogyanya ditanyakan ke penegak hukum. Nah itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Johnny G. Plate sendiri sebelumnya telah resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1-5 Bakti Kominfo tahun 2020-2022 oleh Kejagung pada 17 Mei 2023. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung Kuntadi juga telah menjelaskan bahwa penetapan tersangka ini berkaitan dengan posisi Johnny sebagai menteri serta pengguna anggaran proyek BTS 4G dan paket infrastruktur Bakti Kominfo. Dalam kasus ini, Johnny dijerat pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Johnny yang kini ditahan di rumah tahanan Salemba cabang Kejagung itu juga merupakan tersangka ke-6 dalam kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G dan infrastruktur Bakti Kominfo ini. Usai Johnny G. Plate, ada nama Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang juga disebut-sebut berada dalam pusaran dugaan korupsi di Kementan yang kini tengah diusut oleh KPK. KPK pun sedianya telah mengundang Menteri Pertanian tersebut untuk dimintai keterangan pada Jumat pagi ini. Namun lantaran sedang bertugas di luar negeri, Mentan pun urung hadir di KPK. Meskipun tidak hadir memenuhi panggilan, namun Mentan mengaku dirinya masih menghormati proses hukum di KPK. Oleh karena itu, Syahrul Yassin Limpo pun telah mengatakan dan mengajukan pemeriksaan ulang pada Selasa 27 Juni tahun 2023. Ia juga meminta publik untuk tidak terburu-buru menyimpulkan kasus dugaan korupsi di kementerian yang ia pimpin itu. Disebut-sebut berkaitan dengan agenda politik, Kejaksaan Agung dan KPK pun buka suara. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana membantah tudingan ini dan memastikan bahwa langkah Kejagung menetapkan Johnny G. Plate sebagai tersangka adalah murni dari hasil penegakan hukum. Penyelidikan kasus dugaan korupsi di Kementan ini juga dibantah KPK sebagai upaya yang berkaitan dengan politik. Juru bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri menjelaskan bahwa penetapan status hukum seseorang oleh KPK selalu berdasar pada alat bukti dan akan dipertanggungjawabkan di muka sidang.